Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Miss Ani. Ya, kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan. Yuk disaksikan sama-sama. Berikut ini adalah masalah-masalah yang dihadapi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan, yaitu masa demokrasi liberal atau parlementer dan juga masa demokrasi terpimpin. Masalah yang pertama adalah ekspor dan investasi Indonesia yang merosot. Kondisi yang belum stabil baik dalam maupun luar negeri membuat investor belum banyak tertarik menanamkan modal di Indonesia. Ditambah saat itu kondisi politik luar negeri Indonesia yang masih belum stabil ya. Salah satunya adalah dengan keluarnya Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Masalah yang kedua adalah mulai menipisnya cadangan devisa. Banyaknya pengeluaran untuk berbagai kepentingan politik mengakibatkan semakin menipisnya cadangan devisa negara dan bertambahnya pula hutang baik dalam maupun di luar negeri. Masalah yang ketiga adalah terjadinya inflasi yang cukup tinggi. Indonesia mengalami hiperinflasi pada 1963 sampai 1965 hingga sebesar 600%. Pemerintah tidak dapat mengontrol pengeluaran negara untuk kepentingan politik Soekarno, sehingga negara defisit sangat besar. Serta pemerintah gagal mengatur beredarnya uang di masyarakat yang mengakibatkan tingginya nilai inflasi. Masalah ekonomi yang keempat adalah harga barang kebutuhan mahal. Tingginya inflasi di Indonesia mengakibatkan berbagai barang kebutuhan masyarakat menjadi sangat mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat secara umum. Masalah yang kelima adalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Semakin tinggi tingkat kemiskinan di tengah masyarakat karena harga barang semua mahal dan memperbesar jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. Pemerataan pendapatan saat itu juga belum terjadi. Berikut merupakan penyebab masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Masalah yang pertama adalah warisan hutang Hindia Belanda pada perjanjian konferensi meja bundar. Indonesia diharuskan melunasi hutang-hutang Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar US dollar dan terus bertambah hingga sebesar 2,36 miliar US dollar. Dan Indonesia sudah mencicil sampai sebesar 86% dari total hutang yang diwariskan oleh Hindia Belanda. Penyebab yang kedua adalah terjadinya berbagai pemberontakan di dalam negeri. Pemberontakan di dalam negeri memperparah kondisi ekonomi di Indonesia, antara lain pemberontakan APRA di Jawa Barat, pemberontakan Andi Aziz di Makassar, pemberontakan Republik Maluku Selatan di Maluku Selatan, pemberontakan DITII di berbagai daerah, pemberontakan Permesta atau PRRI di Sumatera dan Sulawesi, serta peristiwa G30 SPKI yang semakin memperparah kondisi ekonomi di Indonesia. Penyimpangan politik luar negeri yang terjadi di masa pemerintahan Soekarno juga memperparah terjadinya masalah-masalah ekonomi di dalam negeri. Yang pertama, adanya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Indonesia keluar dari forum PBB dan merapatnya Indonesia ke negara-negara sosialis yang merupakan bentuk pelanggaran dari politik bebas aktif yang diterapkan oleh Indonesia. Munculnya berbagai proyek mercusuar pada masa Soekarno ini memperparah kondisi ekonomi karena semakin membebani pengeluaran Indonesia di tengah krisis ekonomi. Antara lain membangun Stadion Senayan, Stadion TVRI, Hotel Indonesia, Monumen Nasional, Monumen Selamat Datang, Jembatan Semanggi, Pertokoan Sarinah Tamrin, hingga Waduk Jatiluhur. Demokrasi parlementer atau liberal mulai 20 Desember 1949 sampai 10 Juli 1959.
Demokrasi parlementer yang diterapkan pada tahun 1949 sampai 1959 ialah sistem pengorganisasian dalam suatu negara dengan adanya tanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk melakukan pembentukan kabinet kerja dan melakukan pemilihan presiden hingga wakil presiden. Indonesia masuk pada masa ini pasca pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia. Kebijakan ekonomi yang pertama adalah Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau centering yang diambil oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara. Tujuannya adalah untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah. Dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar bisa berkurang dan tertarik ke kas negara, serta mengurangi laju inflasi. Kebijakan selanjutnya adalah Gerakan Banteng, merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Menteri Perdagangan saat itu, Sumitro Joyo Hadikusumo, dengan membina atau membentuk suatu kelas pengusaha Indonesia pribumi. Kebijakan selanjutnya adalah nasionalisasi The Javas Bank. Pada 1951, pemerintah menasionalisasi The Javas Bank menjadi Bank Indonesia. Bank milik Belanda itu dijadikan sepenuhnya bank milik Indonesia untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara drastis. Sebab sebelumnya operasional The Javas Bank masih membutuhkan persetujuan dari Belanda. Dengan nasionalisasi bank milik Belanda tersebut, pemerintah menjadi lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi serta moneter. Kebijakan yang keempat adalah sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Mr. Ishak Cokro Hadi Suryo, yaitu Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali I. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Kata Ali dipilih untuk mewakili pengusaha pribumi dan Baba mewakili pengusaha Tionghoa. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun, program ini gagal karena pengusaha pribumi masih tetap miskin dibandingkan pengusaha non-pribumi. Kebijakan selanjutnya adalah Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Badan Perencana Pembangunan Nasional atau Bappenas ditunjuk untuk merancang rencana pembangunan 5 tahun dengan tujuan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kerangka yang disepakati. Kebijakan pada masa demokrasi terpimpin mulai dari 10 Juli 1959 sampai 1965. Penurunan nilai uang atau devaluasi terjadi pada 25 Agustus tahun 1959, di mana pemerintah mengumumkan keputusan mengenai devaluasi atau penurunan nilai uang dengan nilai uang kertas yaitu Rp500 menjadi 50, uang kertas Rp1.000 menjadi 100, serta pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Kebijakan ini diambil untuk membendung tingkat inflasi. Dengan devaluasi diharapkan uang yang beredar di masyarakat dapat berkurang. Selain itu, nilai rupiah semakin meningkat. Tapi pada kenyataannya justru pemerintah mencetak uang baru tanpa perhitungan yang matang. Devaluasi kembali dilakukan tahun 1965 dengan menjadikan nilai uang Rp1.000 menjadi Rp1. Akibatnya bukan berkurang, justru terjadi hiperinflasi atau inflasi malah semakin parah, besar 600%. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.